Gereja di Indonesia pada tahun 1800. Perkabaran Injil Baru. Perkabaran Injil Baru muncul akibat minat baru terhadap sending Inggris pada akhir abad ke-18. Ada satu tokoh bernama Dr. Joh Theodorus van der Kamp. Atas pengaruh London Missionary Society, ia membentuk Netherlands Sendeling Genootschap pada tahun 1797 dan memulai sending di Indonesia bagian timur. Terbentuknya perhimpunan itu memunculkan perselisihan akibat perhimpunan mereka sudah terlalu dipengaruhi oleh modernisasi, hingga semboyan yang disebut damai oleh darah salib itu kurang dipegang dan pada akhirnya terpecah menjadi dua. Untuk mempermudah usaha perkabaran Injil, Heldring membentuk suatu perhimpunan yang bernama Penginjil Tukang dengan tujuan agar utusan-utusan Injil itu dapat bekerja sekaligus mengabarkan Injil dengan leluasa. Penyebaran Injil sudah mulai meluas di Indonesia, hingga perhimpunan-perhimpunan sending besar di Belanda mulai mencari hubungan yang lebih rapat satu sama lain semenjak awal 1800. Aksi misi Katolik Roma sangat kuat dan terus berkembang di bagian-bagian di Indonesia. Selanjutnya, Gereja Protestan. Pada tahun 1816, tampilan Gereja Protestan jemaat-jemaat Protestan itu masih berasal dari organisasi VOC. Karena di situ Indonesia masih berada di dalam pemerintahan Belanda. Dan pada saat itu, Raja William pertama merasa bahwa kewajiban negara itu adalah untuk memperhatikan nasib gereja, baik dari secara resmi penggembalaan, baik terhadap gereja orang-orang Belanda di Indonesia dan maupun bagi kaum Kristen Bumi Putra, yang dimana semua itu masih berada di dalam hak tanggung jawab warisan dari VOC yang telah bubar itu. Bahkan pada saat itu, jemaat-jemaat Protestan belum sanggup untuk menyusun organisasinya dan menyelenggarakan keperluan jasmani. Oleh sebab itu, gereja Protestan di Indonesia diurus dan dipimpin oleh pemerintah, sama seperti gereja Herford yang berada di Belanda pada masa itu. Dan pada saat itu, Gubernur Jenderal melantik Kerstruktur sebagai badan puncak pimpinan di Jakarta. Dan pada saat itu, hanya pendeta terhisap kepada golongan pegawai negeri, dan di mana jemaat-jemaat tidak berhak untuk tidak ingin mendengarkan suaranya. Dan gereja seluruhnya itu adalah semuanya berasal dari pimpinan atasan. Dan karena bertambahnya orang Protestan, maka banyak sudah pulau-pulau di Indonesia yang memiliki jiwa-jiwa Protestan dan sudah menyebar hingga beberapa daerah seperti di Jawa dan Sumatera. Dan ada 4 bagian gereja yang sudah hampir menuju kedaulatan. Dan ada juga gereja yang sudah bisa berdiri sendiri, yaitu seperti gereja Minahasa, Maluku, dan Timor. Dan pada saat itulah Indonesia membuat pergelumuran dari 4 gereja yang akan dilaksanakan setiap 3 tahun sekali dalam bidang gereja AM. Dan mereka juga membangun sebuah organisasi AM agar kesatuan dan kerjasamaan antar gereja saling terjamin dan juga aman terpercaya. Sekali ini saya akan menjelaskan beberapa gereja lain yang ada di Indonesia. Kita mulai, gereja-gereja di Indonesia itu sudah ada sejak abad kedua, teman-teman. Pertama kali itu disebutkan di Barus di Sumatera Utara. Sejak saat itu juga Indonesia telah memiliki banyak sekali jenis gereja, macam-macam tuh. Secara umum pun pada saat itu aliran di gereja-gereja itu terbagi jadi 4. Yang pertama itu ada Gereja Katolik Roma di bawah pimpinan Paus, kemudian yang kedua itu gereja-gereja Protestan hasil reformasi dan kedudukannya merdeka, dan yang terakhir itu adalah gereja Ortodoks dengan sistem episkopalnya. Nah, kita nih sekarang itu gereja-gereja di Indonesia itu mengikuti aliran-aliran gereja-gereja Protestan hasil reformasi. Nah, kemudian gereja-gereja dengan aliran ritual Pentakosta terkadang diklasifikasikan terpisah dari gereja Protestan karena perbedaan ritual dan pengakuan iman. Meskipun dari sejarah mereka berasal dari denominasi Protestan yang sama gitu dengan kita. Kemudian denominasi itu terjadi di beberapa gereja, terkhususnya gereja Protestan kita. Ya, penyebabnya kenapa gitu, yang melatar belakangnya munculnya denominasi itu banyak sekali cabang atau gereja yang ada di Indonesia yang merupakan gereja yang bersifat kesukuan
atau kedaerahan. Nah, seperti yang kita lihat kayak misalkan yang ada di Sumatera, HKBP, kemudian yang ada di Jawa, GKJ, GKJW, kemudian gereja Pasundan, Gemit, Gemim. Nah, itu merupakan gereja-gereja kesukuan, teman-teman. Nah, kemudian pekebaran di daerah-daerah pun mempunyai tingkat kesulitan pada saat itu juga. Terlihat dari daerah Jawa pun. Kita lihat daerah Jawa pada saat itu juga memiliki tingkat mayoritas penduduknya itu beragama Islam semua. Jadi pada saat itu juga mengalami pertentangan juga dari ajaran-ajaran Injil ini masuk ke daerah Jawa pada saat itu. Selanjutnya adalah perkembangan gereja pada masa ini. Indonesia merupakan salah satu daerah perkabaran Injil yang begitu diberkati Tuhan. Perkembangan gereja di Indonesia dipercepat oleh Perang Dunia Kedua. Beruntungnya gereja-gereja pada saat itu yang sedang dalam kesusahan ekonomi dibantu oleh pimpinan Sending Amerika dan jemaat Protestan di Indonesia. Bantuan itu pun berakhir dengan timbulnya Perang Pasifik. Walaupun gereja-gereja Kristen yang berbau barat begitu menderita saat kedudukan Jepang di Indonesia, namun jemaat tetap menunjukkan keberanian dan kesabarannya. Perang pada saat itu juga membawa keuntungan bagi gereja, karena gereja dituntut untuk bisa berdiri sendiri. Di sisi lain, gereja tetap melakukan kerjasama dengan gereja-gereja yang ada di barat. Hingga pada akhirnya pengajaran Injil semakin meluas dan terbukti melalui keberadaan lembaga pendidikan seperti sekolah tinggi teologi. Tidak hanya itu, pada tanggal 25 Mei 1950 dibentuk Badan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau DGI yang bertujuan untuk menyatukan gereja Kristen di Indonesia. DGI ini kemudian berubah namanya menjadi PGI, yaitu Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Melalui pembelajaran ini, kita berharap kiranya perkembangan gereja melalui usaha perkabaran Injil di masa lalu tetap berkembang hingga saat ini dan sampai selamanya. Pertama, perjuangan politik. Pada abad ke-19 menjadi zaman perjuangan lahiriah dan batinia bagi gereja Katolik Roma dan hampir selalu gereja Katolik Roma yang menang. Ini dikarenakan gereja Roma yang paling gampang memenuhi keinginan semangat zaman itu. Tak heran jika banyak orang bertobat kepada gereja induk yang memelihara kuasa dan tradisi sedia kala itu. Kemudian suasana yang baik itu dipergunakan oleh Paus Pius VII untuk merebut beberapa keuntungan politik. Pengaruh itu dipakainya untuk menyokong aliran reaksi yang terdapat di negeri-negeri itu terhadap perkembangan semangat liberal. Tetapi justru penindasan semangat dan cita-cita inilah yang malah mempercepat merambaknya liberalisme yang mengakibatkan revolusi-revolusi baru di Eropa pada tahun 1830 dan 1848. Nah, berkat revolusi liberal ini, Gereja Katolik Roma yang melepaskan dirinya dari berbagai rintangan yang bertalian dengan perwalian negara dalam masa sebelum tahun itu. Walaupun demikian, Paus Pius yang ke-9 ini amat kuat dan aktif berpolitik liberal. Karena pengalaman yang kurang menyenangkan dalam negara gereja, ia sudah kehilangan semua kuasa duniawinya. Tetapi kerogan itu masih menjadi keuntungan baginya, karena mulai ketika itu ia dapat mempergunakan segala waktunya bagi tugas rohaninya. Dan juga sekarang gereja Roma memandang dia sebagai orang tahanan dalam Vatikan. Pada tahun 1878 sampai 1903, Leo yang ke-12 naik tahta Paus. Ia memerintah mutlak atas gereja Katolik Roma dan juga terutama mengusahakan pembinaan suatu kebudayaan Katolik Roma di tengah-tengah segala perkara yang dapat menentang agama Kristen. Ia memajukan bentuk perluasan bermacam-macam segala organisasi perhimpunan Katolik Roma untuk membaktikan tenaganya kepada perkembangan gerejanya. Dan akhirnya pada tahun 1905, segala milik gereja dinyatakan menjadi kepunyaan negara. Milik-milik itu hanya dipinjamkan oleh negara kepada perhimpunan-perhimpunan agama Katolik Roma setempat. Dengan demikian, kesatuan gereja dan hubungannya dengan Roma tidak lagi diakui dengan resmi. Meskipun demikian, ada juga untungnya, yakni perwakilan dari gereja oleh negara yang telah berlangsung sekian abad-abad lamanya, kini sudah berhenti untuk selama-lamanya. Selanjutnya adalah perjuangan rohani. Di dalam gereja Katolik Roma pada abad ke-19 terdapat sekelompok orang yang rindu untuk mendamaikan tuntutan manusia modern dengan ajaran-ajaran gereja. Namun hal ini sangat ditentang oleh Roma. Pada tahun 1864, Pius IX mengeluarkan Silabus Errorum atau iktisar kesesatan-kesesatan di mana segala hal penting perihal kebudayaan modern dihukum oleh Paus. Oleh karena tidak tahan lagi melihat sikap gereja yang begitu keras terhadap kebudayaan modern, muncullah gerakan modernisme yang dipelopori oleh orang-orang cendekiawan Katolik Roma. Gerakan ini berkembang di Jerman, Prancis, Inggris, Italia, dan Amerika. Setiap penganutnya mengejar kesalehan yang mendalam sambil terus berusaha untuk mendamaikan ajaran gereja melalui penyelidikan Alkitab secara kritis.
Akan tetapi orang-orang modernisme yang berpegang teguh pada pendiriannya dikenai ekskomunikasi yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengucilan dari keanggotaan gereja. Tidak hanya itu, Gereja Katolik Roma juga menolak sosialisme yang berkembang pada saat itu. Pemecahan masalah sosial didapatkan melalui kerjasama semua golongan yang berkepentingan, yaitu dengan solidarisme. Melalui penjelasan ini dapat kita lihat bahwa Gereja Katolik Roma tidak terlalu dipengaruhi oleh roh zaman pada saat itu. Baik, selanjutnya adalah perkembangan batiniah. Perkembangan batiniah tidak dapat dilepaskan dari perjuangan politik dan rohani yang tidak bisa dijadikan sebagai halangan untuk Gereja Katolik Roma mengembangkan ajarannya sejak Trente hingga abad ke-19. Pada tahun 1854, Paus Pius yang ke-9 memproklamasikan suatu dogma yang menyatakan bahwa Maria dikandung tanpa noda dosa. Hal ini menjadi suatu hal yang dipercayai oleh umat KR meskipun ada beberapa pandangan yang dikemukakan para ahli teologi yang tidak setuju terhadap hal ini. Akan tetapi orang Fransiskas dan Yesuit mengaku bahwa tabiat Maria tidak dicemari dosa. Maria kemudian menampakkan diri untuk meneguhkan dogma yang dimaklumatkan itu. Pada tahun 1858 yang menjadi kesembuhan bagi orang KR. Dogma-dogma ini dirumuskan oleh konsili yang kemudian sekarang ditetapkan oleh Paus dan Gereja dengan menerima setiap hak kuasa kesanggupan untuk meresmikan ajaran Gereja berpokok pada Paus. Inilah yang menjadi patokan perkembangan berabad-abad tetapi bertentangan dengan anggapan Gereja Lama mengenai kuasa dalam Gereja Kristus. Namun pada akhirnya oleh konsili memutuskan pekerjaannya sebelum masanya karena berkorbanlah suatu amarah karena dogma Paus tidak mungkin bersalah. Akan tetapi kebanyakan uskup melawan hal ini akhirnya takluk. Kemudian Gereja Katolik Lama menyingkirkan pelbagai kesesatan seperti penghapusan siksa penghormatan orang kudus. Pada abad ke-19, Gereja Katolik Roma mengharuskan konsekuen jalan yang dipilih di Trente. Hal ini sangat menyedihkan karena kehidupan yang diperlihatkan dalam abad itu tidak memberikan kepada Alkitab saja dan rahmat saja. Akan tetapi kita tidak boleh putus asa terhadap Gereja Roma. Selama kita percaya kepada Kristus, kita berharap Gereja Katolik Roma dapat bertobat kepada Injil yang setia. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang sekta-sekta atau bidat-bidat. Wujud sekta. Sekta-sekta adalah semua persekutuan Kristen yang sengaja memisahkan dirinya dari gereja-gereja. Oleh sebab pendapatnya, gereja sudah mengabaikan beberapa pokok yang penting dari kepercayaan Kristen. Pokok-pokok pengakuan itu dijunjung kembali oleh sekta-sekta, dan sehingga mereka menganggap dirinya suatu pernyataan yang lebih murni dan sempurna dari jemaat Kristen di bumi ini, mengakibatkan bahwa unsur-unsur imani Kristen ini sangat ditekankan mereka secara berat sebelah. Misalnya, hal pertobatan dan pengudusan hidup, persekutuan anggota-anggota jemaat, dan jabatan umum semua orang percaya, karunia-karunia roh, seperti karunia untuk menyembuhkan dan mengaruniakan untuk berkata-kata. Pada abad yang ke-19, sekta-sekta mulai timbul di mana-mana, teristimewa di Inggris dan Amerika. Hal demikian dikatakan karena sebelum itu kebanyakan negeri tidak membiarkan munculnya sekta di luar gereja yang sah, dan banyak orang yang memisahkan dirinya dari gereja-gereja. Sebaliknya, tatkala Inggris memaklumi toleransi umum, lalu terbentuklah di sana banyak gereja dan sekta yang bebas. Pada tahun yang ke-19, asas toleransi dijunjung oleh hampir semua negeri Eropa. Hingga abad ini menjadi zaman kejayaan sekta-sekta dan individualisme yang merajalela pada dewasa itu.
Orang tidak lagi merasa dirinya terikat kepada kuasa, persekutuan, dan tradisi. Membentuk atau memisahkan gereja adalah perkara yang dianggap boleh diputus oleh manusia yang saleh sendiri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materinya yaitu adalah orang Adventis dan saksi-saksi Yehova. Salah satu golongan Adventis yang paling penting adalah Adventis hari ke-7 atau disebut dengan Sabbaptis, yang menganggap bahwa dosa besar gereja adalah membuat hari Minggu atau hari pertama menjadi hari istirahat sebagai ganti hari Sabat. Selanjutnya adalah saksi-saksi Yehova. Dari Adventisme di Amerika berkembanglah satu golongan lain lagi yang merambat dengan cepat sekali dan kini sudah mempunyai cabang-cabangnya di seluruh dunia, yaitu adalah saksi-saksi Yehova atau penyelidik-penyelidik Alkitab yang sungguh. Gerakan ini juga merupakan suatu protes yang kuat walaupun primitif dan legalistis terhadap merananya harapan dan merajalelanya roh dunia dalam gereja-gereja besar. 4. Gerakan Pentakosta. Dalam gerakan Pentakosta, orang-orang mempunyai keinginan untuk menghidupkan kembali semangat yang mula-mula terdapat dalam jemaat rasuli. Suasana kebaktian yang berapi-api menjadi ciri khas dalam gerakan Pentakosta ini. Gerakan ini juga menekankan pada karunia-karunia Roh Kudus seperti bernubuat, karunia menyembuhkan orang sakit, dan berbahasa roh. 5. Gereja dan sekta. Gereja masa kini sudah lebih membuka diri dan bergaul dengan jemaat golongan bawah. Gereja juga memberikan pengajaran pengetahuan pada kaum awam supaya tidak tertinggal. Persekutuan-persekutuan mulai diadakan untuk mewujudkan cita-cita sekta dalam lingkungan gereja dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya di Jerman, Skotlandia, Perancis, dan di Swiss.